Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhususu salli muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama wali jami' masyayikhina wali ustazina wali ustazina wali jami'il awliya tis'ah wali jami'il awliya fil Indonesia wali jamil awliya fid dunya wali jamil muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa an sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin anallahu ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumituna bi madatihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa liqadi hajatina min hawaijidina al-akhirah sallallahu maqasidina yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, dan insyaallah kita berkumpul di sini itu di tempat yang insya Allah penuh barokah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Baik, sebelum kita melanjutkan agenda rutin kita, salah satunya yaitu adalah kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya tak lupa saya ingin mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan. Dan yang kedua, saya juga mohon maaf atas janji untuk memberikan kitab. Ternyata saya sudah cari di Jember keliling itu tidak ada kalau terjemahannya. Jadi insya Allah akan pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita pesankan secara online. Setelah saya tanya, cuman mirisnya ini, yang saya tanya itu kepada para pedagang kitab dan toko buku, Gramedia kawan ya. Tapi untuk di pedagang buku dan beberapa yang ada itu, ketika saya tanya itu ini, kenapa kok enggak ngambil? Jarang yang cari, itu loh, jarang yang cari. Padahal kalau kita tahu karyanya Kiai Hasyim Asy'ari itu kan kita sudah sadar tuh, kalau Kiai Hasyim Asy'ari semua orang itu sudah tahu kalau beliau itu adalah pendiri Jam'iyah terbesar di Indonesia dan pengikutnya insya Allah di Indonesia mayoritas. Tapi yang mau baca karya beliau, tapi berdasarkan itu tadi yo, karena jarang ada yang nyari, berarti kemungkinan yo memang nggak ada yang nyari. Yang ada itu kitabnya. Nah, kitab biasanya itu dikaji di pesantren gitu loh. Nah, sementara di kalangan umum yang mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama, insya Allah dari dasar itu kayaknya tidak dibaca. Ini kan aneh gitu loh. Ngomong wong NU tapi karyane sing gawe NU, pendiri NU tidak mau dibaca atau tidak tahu.
Makanya kenapa satu kita berdiri dalam jamiah yang dibangun didirikan oleh beliau, maka saya mau tidak mau pengen ngaji kitabnya beliau agar kita tahu, karena setiap perjuangan kalau kita tidak tahu kepada pendirinya perjuangan apa yang diperjuangkan, maka kita berjalannya juga tidak akan sama seperti cita-cita sang pendiri. Katanya niat kita mengikuti Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama pendiri NU. Tapi semoga kita yang hadir di sini masuk kategori ini wong-wong yang dianggap santrinya Kiai Hasyim karena sudah mau mengkaji karyanya beliau. Jadi itu permohonan maaf saya. Tapi insya Allah pertemuan yang akan datang sudah saya pesankan secara online. Insya Allah besok ada. Jadi besok ada. Baik, kita akan melanjutkan dulu. Kita akan banyak ngajinya. Karena nanti kita akan kajian, kita lebih dalam lagi nanti dalam tanya jawab. Baik, seperti biasa kita akan bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hamdan muji sinten ingsun kelawan muji temenan. Ini muqaddimah yang beliau tulis nggih. Jadi di dalam kata beliau di dalam muqaddimahnya, hamdan muji sapa ingsun kelawan muji temenan. Wa tamjidan lan ngagungake sapa ingsun kelawan ngagungake temenan. Muji lan ngagungake liman maring zat pola kang wis ngendika sing ten eman fi kitabihi ing dalam kitab man al mubini kang jelas. Wa utawi man iku asdaqul qailina, luwe bendere pira-pira wong kang dawuh. Wa nyatane dawuh wa utawi Allah iku alladzi zat arsala kang wis ngutus sinten alladzi ngutus mau rasulahu ing utusane alladzi ngutus mau bil huda kelawan enggawa pituduh wa dinil haqqi lan enggawa agama kang bener liyudhhirahu drapun jelasake sapa alladzi ing din aladdini ngalahake ing atase agama kullihi ya sakabehane din walau kariha senajan sengit sapa al musyrikuna pira-pira wong kang musyrik. Kita akan bahas di sini dulu. Jadi muqaddimahnya biasanya kan di awal muqaddimah itu ada alhamdulillah, ada sholawat. Ini baru bahas alhamdulillahnya saja. Jadi gampangannya artinya itu adalah kata Kiai Hasyim Asy'ari dalam memulai kitab ini, aku memuji kepada Allah dengan sebenar-benarnya pujian, dan aku mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya mengagungkan, memuji dan mengagungkan kepada zat yang telah berkata di dalam kitabnya yang begitu jelas. Jadi gelem gak gelem Al-Quran itu sampean sadar atau tidak sadar, Al-Quran itu jelas dan sangat jelas. Cuman kan kadang masih ada dalam pertanyaan kita, yo gak jelas, ternyata kenyataannya sorong. Nah nanti kita jelaskan. Dan Allah itu adalah kata beliau asdaqul qailina, adalah sebaik-baik atau paling benarnya orang yang berkata. Apa kata Allah? Huwallazi arsala rasulahu, yaitu Allah telah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk. Wadinil haqqi, bukan cuma petunjuk tapi membawa agama yang benar. Tujuannya apa? Ini ayat ini. Liyudhhirahu, untuk menjelaskan agama tersebut, ala dini kulli, mengalahkan agama-agama selain agama yang dibawa oleh Rasulullah. Karena memang Rasulullah hadirkan setelah agama-agama sebelumnya. Ya kan? Yang kita tahu sekarang itu ada ada Kristen,
terus kemudian ada Buddha, terus ada Konghucu, terus ada Hindu, ya kan? Kristen, Katolik, ya kan? Nah, memang ajaran Islam itu turun terakhir dan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk mengalahkan semua agama-agama sebelumnya yang turun sebelum Islam. Makanya walau kariha meskipun walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak suka. Makanya kalau sampean sekarang lihat, boleh sampean teliti, boleh sampean bandingkan, rata-rata orang yang menjadi mu'alaf rata-rata itu karena kepandaiannya, ya kan? Banyak tau mu'alaf yang baru masuk, akhirnya dia tahu bagaimana menjelaskan Islam sesuai dengan pemahaman dia pada saat dia mu'alaf. Artinya dia betul-betul membandingkan. Dan lihat orang-orang yang masuk kepada agama selain Islam, kemungkinannya itu satu karena terhimpit oleh ekonomi atau ketidakmampuannya dia menalar. Itu bukti bahwasanya ayat ini adalah ayat yang benar. Banyak sekarang sama lihat di internet bagaimana dulu itu dipelopori, salah satunya yang sering terkenal Zakir Naik, ya kan, menjelaskan Islam termasuk perbandingan dengan berbagai agama dan tidak ada yang bisa menentang. Ya karena itu adalah sesuatu itu yang dimaksud alatinil haq. Maksudnya itu Rasulullah membawa petunjuk dan Al-Quran sebagai petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah itu jelas sejelas-jelasnya. Maksudnya jelas sejelas-jelasnya, semua argumen yang ada di dalam Al-Quran itu tidak akan bisa ditentang oleh akal yang normal. Makanya mau tidak mau, ketika kita tidak sanggup memahami Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang salah, tapi kita dalam memahaminya mungkin kurang ilmu pengetahuan. Satu hal yang patut kita yakini adalah semua yang dibawa oleh Rasulullah itu pasti sesuai dengan akal sehat manusia. Itu pasti. Meskipun kadang dalam benak kita itu bertanya-tanya opo sih manfaate. Contoh, Rasulullah dawuh sumu tasihu, puasa maka kalian itu akan sehat. Contohnya kan seperti itu. Loh, padahal kita merasakan kalau kita puasa biasanya lemes. Kan gitu kan? Seolah-olah letak sehatnya puasa itu ada di mana, kan seperti itu. Nah ternyata pada penelitiannya itu pernah diteliti ada dua kotak, satu kotak kalau tidak salah lalat itu yang diteliti. Jadi satu kotak lalat dan dua kotak lalat, satu kotak lalat itu diberi makan secara normal. Yang satu kotak lagi lalatnya itu diberi pola makan seperti halnya orang yang berpuasa. Nah ternyata yang lebih lama hidupnya itu justru yang diberi pola makan seperti halnya orang puasa. Itu salah satunya. Terus yang kita tahu juga di dalam agama kita, kenapa kok orang itu tidak boleh makruh hukumnya minum berdiri, ya kan? Awal kita tidak tahu sebelum ada sains membuktikan. Tapi agama sudah mengatakan itu adalah makruh, artinya tidak baik menurut agama. Pada saat belum ditemukannya sains, mungkin kita akan bertanya-tanya apa sih bedanya antara minum berdiri dengan minum duduk. Ternyata setelah ditemukan, tapi baru-baru ini padahal penjelasannya sudah dulu. Itu maksudnya kenapa kok Al-Quran itu jelas sejelas-jelasnya. Cuman mungkin kemampuan kita dalam mencerna itu masih belum sampai. Tapi yang pasti semuanya akan terbukti. Nah, akhirnya ketemu bahwasanya orang yang minum dengan berdiri itu justru berbahaya kepada lambung dan liver. Itu menurut pengetahuan sains. Awal kita tidak tahu.
Makanya yakini dulu ketika kita memahami sebuah ayat, mungkin kita tidak iki masuk akal opora gitu loh. Kalau memang masih belum masuk akal, ya jangan langsung menyalahkan Al-Qur'an, karena perlahan Al-Qur'an itu terbukti kenyataannya dari semua yang disampaikan. Termasuk banyak hal yang sudah terbukti dari Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an sudah turun pada masa lalu. Itu yang dimaksud dengan Rasulullah itu membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, mengalahkan agama-agama yang lain. Nah, kita tahu ayat ini dan kita bilang bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah. Ya sama seperti sekarang. Kita tahu bahwasanya kita nggak usah jauh-jauh ikut Abah Hasyim atau Kiai Hasyim Asy'ari ya. Tapi karyanya nggak gelem diwoco. Nah, itu pertanyaan. Iya, pertanyaan. Ya sama kalau kita bilang kepada Rasul. Makanya di dalam kitab Nasha'ihul Ibad dikatakan orang itu bilang mau mendekati surga, tapi yang dikerjakan justru pekerjaan yang mendekati neraka. Nah, itu jadi renungan buat kita. Makanya kita tetap kembali kepada Allah sesuai dengan kapasitas dan segenap kemampuan kita untuk mendekat. Tuh. Terus yang kedua yang ingin saya katakan, pembukaan ini dibuka menggunakan hamdan wa tamjidan. Saya memuji dengan sebenar-benarnya pujian. Pertanyaannya adalah, apakah betul ada orang yang memuji tidak benar-benar? Kita akan berbicara kata alhamdu, karena yang dipakai hamdan. Biasanya alhamdu itu digunakan, kata alhamdu itu biasanya digunakan untuk apa? Ketika bersyukur, untuk rezeki alhamdulillah. Tapi ternyata kalau di dalam kajian kitab seperti di dalam Murahul Labid, terus kemudian di tafsir kitab Murahul Labid, makna alhamdu, ya kan? Ini makna alhamdu. Jadi ada alnya. Jadi alhamdu. Yang dimaksud alhamdu sebagai pujian itu adalah pujian yang ditujukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diingat. Pujian yang dimaksud dengan pujian sampai kata alhamdu itu, kalau dalam bahasa kita itu, dalam bahasa keseharian, ono pujian, ono pengalem. Ya, itu beda. Jadi alhamdu itu masuk pada pujian, bukan sekedar pengalem. Nah, dan alhamdu itu dikatakan lebih tinggi daripada syukur. Kan yang pertama itu kalau kita puasa ayatnya itu la'allakum tattaqun, ya kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita puasa tujuannya adalah untuk bertakwa. Target dari puasa itu takwa. Di atas takwa itu ada yang namanya syukur. Jadi luwih apot syukur timbangannya takwa. Karena targetnya lebih tinggi. Di atasnya syukur itu ada yang namanya alhamdu, kemampuan untuk memuji Allah. Nah, ketika kita bilang alhamdu, mendapat nikmat. Definisi alhamdu itu adalah memuji Allah karena mengagungkan. Diingat itu, ada kata mengagungkan. Itu pujian. Kalau tidak sampai pada derajat mengagungkan, maka itu tidak masuk pada kategori ya pujian yang masuk pada kategori alhamdulillah. Sampai di sini jelas apa belum? Iki soalnya rodo mikir iki, Pak. Insyaallah rodo mikir. Iya kan? Gini. Lah soalnya ini yang mau membahas tentang hebatnya kata alhamdulillah. Ketika sampean itu menerima, contoh yang lain ya, ketika sampean itu menerima hadiah dikai sepeda motor, sampean kan biasanya normal toh, alhamdulillah ya. Sampean alhamdulillah iku krono seneng
Opo krononi ketika moco alhamdulillah sampean rasakan aja sendiri. Ketika sampean mengatakan alhamdulillah, iku kalimat ucapan alhamdulillah itu niat mengagungkan Allah atau karena senangnya sampean menerima hadiah. Nah, pertanyaan itu. Ayo kira-kira sing ndi? Yang pasti yang mendapatkan hadiah. Karena mendapatkan hadiah. Jadi tidak nyampe itu Pak di alhamdulillah Pak asli nih Pak. Kalau kita mau memaknai alhamdulillah. Nah, di dalam lafaz alhamdulillah jelas yo. Tahu bedanya alhamdulillah karo mung yo bener iku syukur, bagian dari bentuk syukur, cuman gak nyampe di alhamdulillah. Ngono lho. Karena kita lebih ingat di hadiah, ya kan? Ya. Utawa seneng sehingga muncul yo alhamdulillah. Betul ya? Berarti alhamdulillah yang seperti itu belum alhamdulillah, baru hanya sebatas syukur atas nikmat. Belum sampai ke mengagungkan Allah. Wis paham makna alhamdulillah. Nah, sehingga dari sana pembukaan di dalam Al-Quran itu kan pakai alhamdulillah. Ini keharusan yang kita terima. Alhamdulillah itu artinya adalah alhamdulillahi, ya kan? Alhamdulillahi, segala puji. Jadi segala macam bentuk puji. Karena alnya itu meniad, bahasanya itu mbok iki kedukuran apa ora iki? Jadi alnya itu alil istighraqil jinsi, itu kalau bahasa kitabnya. Kalau bahasa nahunya seperti itu. Jadi menghilangkan segala jenis bentuk pujian. Alnya itu loh, makna alnya itu. Jadi kan alhamdulillah. Jadi alnya itu menghilangkan segala bentuk jenis pujian. Alnya itu. Jadi segala bentuk pujian, lanjutannya lillahi, hanya untuk Allah. Diingat ya. Segala bentuk pujian itu hanya milik Allah. Nah, prakteknya sampean iku ngomong alhamdulillah duduk menghilang. Jadi segala bentuk pujian itu hanya milik Allah. Tidak ada yang lain. Tapi yang biasa nih, uang iku lek kena pujian, anake sampean hebat. Yo alhamdulillah, jawabnya sampean alhamdulillah. Keng endase rodok gede. Nah, iku lho masalah. Padahal jelas maknanya alhamdulillah itu pujian itu hanya milik Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Tapi ketika sampean menerima pujian, jawabnya sampean bener wis alhamdulillah. Tapi kok koyo endas iki rodok gede gitu kan? Insyaallah koyo ngono lho. Insyaallah koyo ngono. Kuping merah. Ya, minimal kuping merah, ayo. Minimal kuping merah. Nah, itu yang harus kalau kita paham betul dengan makna alhamdulillah. Di dalam kitab, kalau kita paham betul dengan makna alhamdulillah saja. Alhamdulillah pujian itu di dalam kitab syarah dari kitab Aqidatul Hawam. Pujian itu ada 4 macam. Semua pujian itu ada 4 macam. Pujiannya makhluk kepada makhluk. Kayak saya muji sampean muji saya, itu pujian ya, untuk memahami alhamdulillah. Atau pujian makhluk kepada Allah. Jadi pujian makhluk kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah. Terus kemudian pujian Allah kepada makhluk. Dan yang terakhir itu adalah pujian Allah kepada Allah sendiri. Itu ada di dalam ayat-ayat innani anallah, itu ayatnya, atau di dalam hadis, atau itu seperti itu. Jadi semua bentuk pujian, ada pujian makhluk kepada makhluk, ada pujian Allah kepada Allah, ada pujian Allah kepada makhluk, dan ada pujian makhluk kepada Allah. Dan empat-empatnya ini milik Allah. Wis kabeh papat iki milik Allah. Jadi seharusnya kalau sampean paham dari alhamdulillah, ya kan? Ketika sampean menerima pujian, kudune yo ndas gak tambah gede. Kuping tambah mentak, Pak. Kuping gak itu tambah abah. Iki gak itu iku, Pak. Pasti kok. Lek koyo ngono, ya kalau seperti itu berarti makna alhamdulillah itu hanya ya tidak masuk. Yo piye ati omongan mandi lah wong sampean makna
alhamdulillah saja belum betul-betul kita miliki. Makanya maknanya alhamdulillah itu segala puji. Ingat, jadi kalau sama menerima pujian sadar, lek pujian iki duduk aku pujian iki wek Gusti Allah. Lek sadar pujian itu milik Allah, kita tidak akan pernah jumawa dari kesuksesan karena dipuji oleh orang lain, ya kan? Dan kita juga tidak akan pernah merasa rendah ketika dicaci oleh orang lain, karena bukan kita yang berhak dipuji. Kan kami puji kan punya empat puji itu semua milik Allah. Jelas. Jadi bukan tergantung niat, tergantung kemampuan kita menanamkan makna alhamdulillah di dalam diri, sehingga ketika kita menerima cacian dari orang lain kita tidak akan down. Ketika kita menerima pujian dari orang lain kita tidak akan jumawa. Itu dilihat dari kemampuan kita menanamkan makna alhamdulillah, bahwasanya segala pujian itu bukan milik kita. Jelas? Itu karena ya alhamdulillah seperti itu. Pujian itu ada 4. Dan semua pujian itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang dipilih itu adalah oleh Allah, pembuka pertama itu adalah dengan kalimat alhamdulillah. Tidak lain tujuannya agar orang yang membaca Al-Quran itu sadar posisinya dia sebagai seorang hamba yang sama sekali tidak memiliki hak untuk menerima pujian. Jelas ya bro? Jelas ya? Clear ya? Clear ya? Itu makna alhamdulillah. Belum lagi itu baru makna alhamdulillah. Makanya saya bilang kita perlahan ngaji nih, caranya ulama itu memahami sebuah makna. Bagaimana Allah mengajarkan kita. Makanya dikatakan kemarin Al-Quran diawali pakai ba, diakhiri pakai sin. Itu kalau digabung maknanya itu besar. Ba awal kan, terakhir ditutup sin. Itu kalau digabung maknanya besar. Besar itu di dalam makna Arab itu adalah cukup. Jadi kalau kita pegang Al-Quran itu cukup asli nih Pak. Jadi bagaimana trik menghilangkan rasa sombong? Wis pahami alhamdulillah sih. Cukup asli dewa kan alhamdulillah. Kita tidak. Makanya akhirnya berbicara tentang masalah alhamdulillah itu kan sebuah kalimat yang biasa digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Makanya akhirnya di dalam, kalau tidak salah ini di dalam kitab Futuhat Madaniyah atau Futuhat Makkiyah, pinggirnya kitab Nasoihul Ibad. Jadi Nabi Musa itu ditanya, kalau tidak salah Nabi Musa, nanti dicek lagi. Kalau tidak salah Nabi Musa ditanya, kata Allah, wahai Musa, bersyukurlah engkau kepadaku dengan sebenar-benarnya syukur. Mikir Nabi Musa. Nabi Musa apa Nabi Isa, saya lupa itu. Tapi insya Allah besok lah pertemuan yang akan datang kita pastikan lagi. Itu antara Nabi Musa, kalau tidak salah Nabi Isa itu. Jadi diminta untuk Nabi Isa ya. Ya nanti kita cek lagi. Itu kalau di dalam kitab Futuhat Madaniyah, di Futuhat Makkiyah. Jadi intinya gini. Jadi bersyukurlah engkau kepadaku dengan sebenar-benarnya syukur. Nabi Pak ngerti maknanya syukur itu apa Pak. Jadi nggak langsung menjawab. Mungkin kalau kita benar, kita bersyukur, syukur itu alhamdulillah, syukur itu paham kita. Akhirnya beliau menjawab, ya Rasul, kalau saya diminta untuk bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, jawabannya apa? Bukan ya Rasul, ya Allah, kalau saya diminta untuk bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, lalu di dunia ini siapa yang bisa bersyukur? Jawaban Allah apa? Ya tidak akan ada yang mampu. Jelas tidak akan ada yang mampu. Tapi jawaban Allah itu adalah ketika kamu sadar bahwasanya semua yang ada pada dirimu itu dimiliki oleh Allah, itu adalah hakikatus syukri. Itu
itu adalah hakikat daripada syukur. Sebelum keterangan itu, cara bersyukur itu ketika kita menerima nikmat kita bilang alhamdulillah, normal sudah orang itu tahu. Yang kedua, tingkatan syukur itu adalah ketika kita menerima nikmat, selain kita alhamdulillah, kita membalas kenikmatan itu. Dan yang ketiga itu adalah hakikat syukur seperti itu tadi. Ketika kita sadar segala sesuatu yang ada pada diri kita itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah hakikat syukur. Sehingga alhamdulillah kita kalau masih karena sesuatu pemberian dari orang lain, karena rezeki yang kita dapatkan itu tidak masuk pada kategori alhamdulillah yang sebenar-benarnya alhamdulillah. Makanya di dalam kitab ini dibuka dengan hamdan wa tamjidan. Aku memuji kepada Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Dan ini tidak lain, itu adalah bentuk doa agar Kiai Hasyim Asy'ari bisa sampai kepada derajatnya orang yang bisa memuji kepada Allah dan dimasukkan pada kategorinya orang yang betul-betul bisa memuji. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak tutup dulu ya, tak tutup dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjut setelah saya tutup. Krono kan ben gak suwi-suwi, ben gak terlalu sepanjang, ben iso karo santai-santai. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa li qadri hajatina min hajatina al-akhirah. Hassallallahu maqasidana wa sallallahu wa umrana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.